Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu, tanggal 24 September 2023. Disampaikan Dian Beni Yuda dan Yos Taneri. Pekan ini kami menghimpun berbagai peristiwa mengenai hukum, politik, ekonomi, olahraga, dan isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Kita awali informasi pertama di minggu ini, pendengar. Bupati Sintang, Jarod Winarno, menyerahkan secara simbolis 27 bidang tanah di 9 desa, program PTSL, dan 1 redistribusi tanah. Sertifikat tanah yang diserahkan kali ini tidak hanya program PTSL dan redistribusi tanah, tetapi juga tanah wakaf hingga tanah Pemda. Kepala Kantor BPN Sintang, Catur Widayanti, mengatakan ada 10 bidang milik Pemda, sertifikat aset PLN bangunan PLTD di jasa, dan tanah wakaf 4 bidang. Catur menegaskan, pihaknya telah menyelesaikan target program PTSL sebanyak 9.156 bidang. Sementara untuk program redistribusi tanah saat ini masih berproses. Informasi selanjutnya, pendengar, Common Room Networks Foundation bekerjasama dengan Bakti Kominfo menggelar Training of Trainer, pemberdayaan dan pendampingan literasi digital di Kabupaten Sintang dimulai pada Selasa 19 September 2023 hingga 21 September 2023. Sebanyak 25 peserta dari berbagai profesi di Kabupaten Sintang mengikuti TOT pemberdayaan dan pendampingan literasi digital di Kabupaten Sintang di ruang Jasmine Hotel My Home Sintang selama 3 hari. Tisa dari Common Room Networks Foundation mengatakan di Indonesia yang dipilih menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan hanya 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Sintang, Syukur Saleh, mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang sangat berterima kasih kepada Common Room dan Bakti Kominfo karena sudah melaksanakan kegiatan Training of Trainer bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Pada Selasa tanggal 19 September 2023, Satlantas Polres Sintang menggelar kegiatan bakti sosial donor darah dalam rangka Hari Ulang Tahun Lalu Lintas ke-68 tahun 2023. Wakapolres Sintang, Kompol Firah, mengatakan kegiatan ini bekerjasama dengan PMI Kabupaten Sintang dan dilaksanakan di Aula Polres Sintang. Ia menegaskan kegiatan donor darah ini merupakan bukti nyata bahwa Polres Sintang sangat memberikan perhatian yang serius terhadap kebutuhan nyata warga masyarakat Kabupaten Sintang terkait persediaan darah. Pendengar, 26 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang dan 45 mitra pembangunan yang terdiri dari non-government organization mengikuti rapat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan antara mitra pembangunan dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Rapat dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Rabu 20 September 2023. Perwakilan Sekretariat Bersama Multi Pihak Pembangunan Lestari, Bobby Octavianus, menjelaskan tujuan dari rakor ini guna terjalinnya koordinasi, kolaborasi program dan kegiatan antara mitra pembangunan dan OPD di Kabupaten Sintang yang diwujudkan dengan berbagai perjanjian kerjasama antara mitra dan pemerintah Kabupaten Sintang. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan lestari dan berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Maksud pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan mitra pembangunan dan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang ini adalah sebagai wujud penerapan prinsip good governance dan collaborative governance yang mengedepankan sinergi kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan seluruh pihak untuk pembangunan di Kabupaten Sintang. Beralih ke berita ekonomi, pendengar. Antrian panjang di SPBU terjadi dalam 2 pekan terakhir. Kondisi ini disebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM dari Pontianak ke wilayah Sintang berkurang.
Warga Sintang, Edo, mengatakan ia rela mengantri berjam-jam di SPBU saat minyak masuk. Tersendatnya distribusi BBM ke Sintang disebabkan Sungai Kapuas mengalami kekeringan. Jalur pengangkut BBM berkapasitas besar untuk masuk ke Perhuluan terhambat. Tongkang bahan bakar minyak Pertamina kandas di Sanggau. Akibatnya, penyaluran pasokan BBM ke sejumlah SPBU di daerah Perhuluan ikut terhambat. Sementara itu, salah seorang petugas di SPBU Tugu Beji Sintang, Fikri, mengatakan terhambatnya ketika musim kemarau dan air Sungai Kapuas surut, tongkang minyak yang seharusnya masuk ke depot Pertamina Sintang menjadi tidak bisa masuk. Belum tahu itu berkurangnya berapa persen, karena di daerah kita ini sekarang ini terkendala pengiriman minyak dari Sanggau. Kita beralih ke informasi seputar hukum pendengar. Selasa 19 September 2023, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia Yonarmed 10 Braja Musti menyerahkan barang bukti hasil sitaan upaya penyeludupan barang ilegal ke Bea Cukai Nangabadao. Pasti Intel Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia Yonarmed 10 Braja Musti, Letda Armed Damis menjelaskan barang bukti yang diserahkan merupakan hasil operasi Satgas Pamtas selama 3 bulan dari Juni sampai Agustus 2023. Menurutnya barang-barang ilegal hasil sitaan tersebut yakni rokok ilegal tanpa cukai sebanyak 33 slop dan minuman keras sebanyak 162 botol. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu, rutin melaksanakan razia tempat penginapan dan hotel di wilayah Kota Putu Sibau. Kasih Pengendalian Operasi Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu, Azmian Syah, mengatakan razia rutin dilaksanakan menyikapi laporan dari masyarakat terkait adanya pasangan remaja usia pelajar yang menginap di penginapan atau hotel dan melakukan hal yang tidak semestinya. Menurutnya, razia tersebut dilaksanakan bersama TNI dan Polri dan instansi terkait lainnya guna menjaga moralitas para pelajar serta untuk meminimalisir penyalahgunaan tempat penginapan atau hotel di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja, pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja kita, kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menghimbau khususnya kepada para orang tua kiranya lebih ketat lagi mengawasi putra-putrinya apabila pada malam hari ketika jam 9 ke atas tidak juga pulang ke rumah, kiranya bisa ditelepon, dicari keberadaannya karena kami mengkhawatirkan ketika dia tidak pulang ke rumah, ada perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, apalagi sampai melanggar ke ranah hukum. Kita beralih ke informasi seputar politik pendengar. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi bersama partai politik Parpol guna persiapan kampanye yang akan dilaksanakan 28 November 2023 mendatang. Komisioner KPU Sintang Endang Kusmiati mengatakan, kendati dimulainya masa kampanye masih cukup lama, namun KPU perlu segera melakukan persiapan dan sosialisasi kepada Parpol. Sementara pada saat bersamaan, KPU juga masih membuka tahapan DPTB, daftar pemilih tambahan, untuk yang pindah memilih dapat dilayani mulai tingkat PPS dan PPK dengan menggunakan aplikasi Sidali. Lakukan koordinasi bersama Parpol terkait dengan persiapan kampanye dan dana kampanye. Meskipun tahapan kampanye itu baru akan dimulai pada 28 November, kita mulai hari ini melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Parpol untuk semua persiapan terkait dengan kampanye dan dana kampanye. Dari isu kebencanaan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang pada Kamis tanggal 21 September 2023 melaporkan telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di lahan depan PDAM Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang. Informasi kebakaran hutan dan lahan tersebut diperoleh pihak damkar pada pukul 14:20 waktu Indonesia Barat. Tidak menunggu lama, petugas bergegas menuju ke lokasi terjadinya karhutla dan menurunkan 5 unit kendaraan pemadam beserta beberapa anggota. Mengutip tangkapan layar Instagram milik Damkar Sintang, lahan yang terbakar lokasinya dekat dengan BTN untuk pemukiman masyarakat. Dalam video tersebut, tampak sejumlah petugas berjibaku dengan api yang sedang melahap lahan yang tampak kering tersebut.
Di slide berikutnya, tampak 3 orang petugas sedang menyemprotkan air ke semak-semak yang terbakar. Dari suara dalam video tersebut, diketahui mereka adalah Komandan Regu dan Kepala Seksi di Damkar Sintang. Di lokasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran langsung bekerja sama dengan BPBD dan Polri untuk memadamkan api agar tidak merembet lebih luas. Buletin sepekan minggu ini pendengar, kita akhiri dengan informasi olahraga. Pengurus cabang Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sintang menyelenggarakan kejuaraan catur terbuka memperebutkan Piala Ketua DPRD Sintang di Hotel Bagus Sintang 22 hingga 24 September 2023. Ketua Pengcap Percasi Sintang Momon Herwanto mengatakan, kejuaraan ini memperebutkan hadiah juara 1 sebesar 5 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 1 juta rupiah, dan ada urutan peringkat sampai 40. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 24 September 2023. Mewakili kerabat kerja tim Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, penulis naskah Suryatini, editing Ade Ramli, narator Dian Beni Yuda dan Yosta Neri Lestari, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Angkasawan RRI sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Citra setia ada sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Citra setia landar sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh